Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Zuhal Muhammad Rizky. Saya di sini akan membahas tentang teori partai politik. Partai politik pertama lahir di negara-negara bagian Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai-partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai politik terlahir untuk mewujudkan suatu gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diikutsertakan dalam proses politik. Melalui partai politik ini, rakyat turut berpartisipasi dalam hal memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasinya atau kepentingan-kepentingannya. Teori partai politik menurut Carl J. Friedrich. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggotanya partainya kemanfaatan yang bersifat ideal serta material. Teori partai politik menurut Ramlan Surbakti. Partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan yang telah mereka susun. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Sukanto menjelaskan bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan, dan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Di dalam teori partai politik terdapat aspek-aspek peranan. Yang pertama, peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat peranan. Dalam arti ini, merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam bermasyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial bermasyarakat. Peran partai politik. Yang pertama ada komunikator politik. Dalam komunikasi politik, komunikator politik merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas komunikasi. Beberapa studi mengidentifikasikan sejumlah karakteristik yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Komunikator politik di sini adalah orang yang secara tetap dan berkesinambungan melakukan komunikasi pada publik. Komunikator publik terbagi menjadi tiga, adanya politikus, profesional, dan aktivis. Kita akan mengkaji lebih dalam lagi. Yang pertama adalah politikus. Politikus adalah
orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintahan. Tidak peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau pejabat karib, dan tidak mengindahkan apakah jabatan itu eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Yang kedua adalah profesional. Komunikator profesional adalah peranan sosial yang relatif baru, suatu hasil sampingan dan revolusi komunikasi yang sedikitnya mempunyai dua dimensi utama. Yang pertama ialah munculnya media massa, dan yang kedua adalah perkembangan serta-merta media khusus seperti radio. Yang ketiga adalah aktivis. Aktivis adalah komunikator politik utama yang bertindak sebagai saluran organisasional dari interpersonal. Peran partai politik yang kedua ialah negosiasi politik. Apa itu negosiasi politik? Negosiasi politik adalah proses pertukaran barang atau jasa antara dua pihak atau lebih, dan masing-masing pihak berupaya untuk menyepakati tingkat harga yang sesuai untuk proses pertukaran tersebut. Peranan partai politik yang ketiga adalah lobby politik. Lobby politik adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan pelobi. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi partai politik. Yang pertama, fungsi partai politik ialah komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat di tengah keberagaman pendapat masyarakat modern yang terus berkembang. Fungsi yang kedua ialah sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan sebuah proses di mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana dia berada. Fungsi yang ketiga ialah rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan fungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal maupun nasional. Karena setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk dapat mengembangkan partainya lebih luas dan lebih bagus. Fungsi yang keempat ialah pengatur konflik politik. Pengatur konflik politik merupakan fungsi untuk membantu mengatasi konflik di antara masyarakat atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Sekian dari paparan tentang teori partai politik. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.